Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam
2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dan ganti Wapres periode kedua? Jadi Kan- menurut Abang memang kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh, enggak juga, Bang. Oh, enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda, Bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak Itu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja, yang nggak perlu terjadi kan gandeng. begitu. Oh. Di zaman Jokowi periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membaca komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Nah di sini Jani mengatakan, hukum Indonesia lemah tajam ke bawah, tumpukan ke atas. Bagaimana mau rakyatmu mau percaya pemerintah kalau begini? Nah, penjarakan KPU sudah jelas. Jokowi tidak punya ijazah penjarakan. Gara-gara ijazah satu orang menyebabkan keterlibatan banyak orang yang jadi ikut dosa besar parah. Samsul Bahri mengatakan, sebenarnya bukan UGM-nya yang salah, tapi rektor dan seluruh jajarannya yang dipilih secara acak-acak kaduk atau politik busuk. Nah, sehingga orang yang menguasai UGM selama Jokowi berkuasa adalah penguasa atau rektor hasil politik busuk. Kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Benar, UGM sampai hari ini kurang mencerahkan, tidak clear menjelaskan secara ilmiah. Sayang sekali sebagai lembaga ilmiah akhirnya jadi banyak cemoh. UGM nilai E, wajib mengulang dan memperbaiki. Nah, Herman Syarif Siregar mengatakan, dari fakta ulah Polri, UGM, KPU, Andri dan termul-termulnya terkait ijazah Presiden Jokowi ke-7 menandakan ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, PJTGS mengatakan tangkap KPU dan Rektor UGM Bu Ova, penjarakan atau tolong Pak Polisi. Siapa yang jujur semoga selamat, yang tidak jujur semoga cepat sadar. Kalau tidak sadar, semoga dapat balasan secepatnya. Nah, negeri Konoha beginilah, semoga Tuhan tunjukkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, yang salah pasti kebuka, tinggal tunggu waktu saja. Nah, semoga semua alumni mendukung kejujuran agar mendorong rektorat bersikap jujur dan tidak menggunakan argumen yang menggugat, harus membuktikan. Nah, gara-gara segelintir oknum, nama UGM jadi rusak.
Nah, ayo para mahasiswa atau alumni asli UGM, ayo bergerak, bongkar kebusukan oknum yang merusak atas nama UGM. Kita lanjut lagi dari komentar Kasmir Mur. Dia mengatakan, sepertinya UGM dikuasai oleh pakar-pakar hukum pembenaran demi kepentingan junjungannya. Nah, sudah jelas kita semua jadi ikut orang bodoh dari pembodohan yang nyata dan dibiarkan keseluruhan dan pembodohan tersebut. Nah, mari kita adili Jokowi dan Luhut kebijakannya. Banyak merugikan negara. Kenapa KPK dan polisi takut menyelidikinya? KPK dan polisi segera direformasi. Kita lanjut lagi dari komentar saudara kita yang lain. Banyaknya bencana alam ini mungkin akibat dari banyaknya kezoliman yang telah dilakukan oleh para elit kepada rakyatnya. Nah, karena rektornya sengaja dipilih oleh Presiden Jokowi agar mereka mau tutup mulut dan membungkam mahasiswanya agar tidak vokal terhadap pemerintah. Nah, yang punya otak dan waras pasti tahu ijazahnya Jokowi itu palsu. Buka dan diuji hasil uji forensik ijazah Jokowi dan uji ijazah Jokowi oleh ahli yang jujur dan benar. Tidak ada kepentingan dari para pihak secara profesional dengan kemampuan ahli yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita bangsa Indonesia sangat lemah sekali dalam bidang penegakan hukum, hanya sekedar menentukan ijazah saja tidak bisa. Nah, kan ada presiden, DPR, polisi, dan kejaksaan. Pihak UGM mulai yang mempercunding dan mempersulit rakyat. Kebohongan mau jadikan kebenaran adalah orang yang paling stupid sedunia. Karena kebenaran hanya milik yang maha kuasa. Cepat atau lambat, kebenaran akan ada jalannya tersendiri. Nah, mengapa UGM terlibat? Karena ada yang terlibat, penyelesaiannya sebenarnya gampang. Yang mana Bapak Presiden harus melakukan langkah awal, yaitu memecat rektor UGM terlebih dahulu. Nah, mengapa UGM ikut terlibat? Untuk menjawab itu, harusnya tanya balik dan analisa jawabannya, yaitu apakah Ibu Ova Emilia apakah pernah menjerat kasus hukum baik dirinya atau keluarganya. Untuk menjawab itu, analisis sendiri. Nah, tugas utama ternak penjilat kotoran Jokowi untuk membenarkan tipu-tipu dan kebohongan Jokowi. Boleh dikata ternak ini bagian dari pengikut Dajjal. Nah, kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Ada yang mengatakan, pengadilan bukan takut udah terima uang haram sekarung dari Jokowi, maka buta mata hati tuli telinga, karena suap ini gambaran hukum yang tidak berjalan dengan negeri ini. Sampai negara pun tergadaikan karena kasus serakah para pejabat negara Konoha, apalagi soal ijazah palsu disepelekan. Nah, monggo bapak-bapak yang punya kewenangan berbuat jujur saja. Apalah artinya dalam hidup ini kalau berbuat tidak jujur atau membela ketidakjujuran. Nah, kita lanjut dari Imam. Dia mengatakan, jika tidak dituntaskan lewat pengadilan palsu, tidaknya ijazah tersebut justru akan berdampak lebih buruk yang berkepanjangan bagi bangsa dan negara ke depan. Kita lanjut lagi, ketika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ketika negara diisi oleh orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kerusakan sendiri. Dari Kudisianto mengatakan, semua akan dirubah, diatur sesuai kemauan Jokowi. Nah, 10 tahun kekuasaan Jokowi masih berlanjut ke Gibran. Negeri ini masih milik dinasti Jokowi. Hidup Jokowi, Prabowo, termut. Dari komentar yang lain. Nah, di sini juga ada yang bikin gaduh negeri ini adalah Termul dan Kapolri Listio Sigit. Segera dipecat, mohon Pak Prabowo. Jangan pandang bulu, semakin lama menjabat pasti banyak rekeningnya dan money laundry. Nah, kita melihat komentar dari saudara kita yang lain. Iya bang, cocok kampus adalah menjunjung akademisi netral, kejujuran, kebenaran ilmiah. Kalau membela orang tidak setuju belanya keilmuan dan kejujuran. Nah, institusi pendidikan tinggi sudah sewajarnya menjunjung tinggi kejujuran dengan akhlak tinggi serta memajukan penelitian ilmiah untuk mengembangkan teknologi terapan demi kemajuan bangsa. Nah, anehnya dalam penyelesaian kasus ijazah UGM jauh dari langkah-langkah bijak.
Nah, untuk menyelesaikan dengan jujur sangat mudah. Minta kembali lembar ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Selanjutnya diteliti secara ilmiah untuk dicek secara ilmiah juga. Nah, ini baru lulusan UGM original sama dengan RRT komunikasinya. Berbobot dan berkualitas. Gaspol Bank bantu RRT berjuang bersama orang-orang jujur, cerdas, benar, dan baik untuk mencerdaskan rakyat. Nah, UGM betul-betul belepotan karena satu orang yaitu OVA. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki komentar yang lain, silakan teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.